はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは. Oke, minasan, sashiburi desu ne. Jadi, kali ini mungkin video yang sudah lama ya. Sudah lama banget Sensei nggak upload video. Jadi, di kesempatan kali ini saya ingin cerita sedikit, sharing juga, dan ingin menyampaikan beberapa pesan juga buat teman-teman terkait permasalahan yang sering terjadi ketika teman-teman kita bekerja di Jepang. Nah, seperti apa permasalahannya? Silahkan simak video ini sampai akhir, sehingga nantinya kalau kalian misalkan punya kesempatan untuk bekerja di Jepang, sudah paham apa yang mesti dipersiapkan. Oke, Masang, langsung aja kita ke permasalahannya. Jadi, sedikit saya bercerita dulu. Dan sebenarnya dari tanggal 9 bulan April ini, saya sedang bertugas di Jepang. Nah, tujuannya adalah untuk mengontrol anak-anak yang atau tugas saya di sini adalah untuk mengontrol anak-anak dalam bekerja ataupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ketika mereka menemukan permasalahan yang misalkan rumit, yang mereka tidak bisa pecahkan, itu saya akan masuk dan ikut memberikan masukan-masukan dan mencari solusi untuk permasalahan itu. Nah, kebetulan, nah mungkin dari dulu juga sudah saya sempat singgung juga ya. Jadi ada banyak permasalahan yang mungkin akan terjadi ketika kita bekerja di Jepang. Itu penyebabnya adalah karena ada banyak perbedaan budaya antara Indonesia dengan Jepang, ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum paham, tolong disimak benar-benar karena ini benar-benar penting banget ya. Selain bahasa, ini juga sangat penting banget buat kenyamanan kalian untuk bekerja di Jepang. Nah, ceritanya gini, ceritanya itu di tanggal 25 ya. 25, saya berkunjung atau saya menemui salah satu shacho atau bos dari sebuah perusahaan yang ada orang Indonesianya. Nah, situ kebetulan ada 5 perusahaan di dalam satu pulau. Itu ada 5 perusahaan yang sedang menggunakan teman-teman kita atau pemagang dari Indonesia. Permasalahannya sama, ya, permasalahannya sama. Mungkin penilaian yang pertama untuk Nihongo, karena mereka sudah 1 tahun di sini, dari perusahaan itu, jadi untuk Nihongo tidak begitu ada masalah. Kemudian untuk pekerjaan juga tidak begitu ada masalah juga. Nah, terus apa permasalahannya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan buat teman-teman agar nantinya bisa berhati-hati ketika bekerja di Jepang. Permasalahannya adalah mereka yang tinggal di sebuah apartemen, mereka yang tinggal di sebuah asrama atau tinggal di rumah yang diberikan oleh para saconya itu, mereka tidak bisa melakukan atau menjaga kebersihan. Jadi intinya mereka tidak bisa bersih-bersih atau menjaga kebersihan dalam rumah atau rio yang telah diberikan kepada mereka. Dan saya juga tidak langsung terima gitu aja. Jadi saya langsung aja menuju ke apartemen mereka satu persatu, dan memang benar ya, saya lihat itu asramanya sangat luar biasa kotornya, minasan. Jadi saya sampai enggan untuk masuk ke sana karena saking kotornya, lantainya sudah kotor, terus di dalamnya juga lumayan, lumayan bukan lumayan lagi, memang benar-benar kotor. Nanti saya akan tunjukkan videonya seperti apa, jadi silakan nilai sendiri saja. Jadi luar biasa sangat. Nah, jadi di situ akhirnya saya kumpulin juga mereka dari satu apartemen itu mereka tinggal 4 orang. Dan dari pertama saya masuk ke situ, saya udah mencium bahwa kekompakan di dalam rumah itu tidak ada. Karena saya menemukan ada beberapa yang namanya suihangki atau peranak nasi. Ya, ada 4 orang yang tinggal di situ. Kalau tidak salah, saya melihat ada 3 peranak nasi. Nah, jadi mereka sudah benar-benar mandiri-mandiri gitu loh. Ya, sendiri-sendiri, apa-apa sendiri-sendiri gitu. Padahal ini kurang bagus. Ini akan membuat rasa solidaritasnya itu akan sangat berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, kemudian saya juga sudah telusuri permasalahannya kenapa sampai sampah atau gomi atau kebersihan daripada apartemen itu seperti itu. Dan ternyata apa yang ada di benak saya di awal itu memang benar. Benarnya itu apa? Benarnya tidak ada kekompakan di dalam tempat tinggal itu. Ya, jadi mereka sudah sekarat ya. Jadi di situ awalnya memang ada yang seperti leader yang memberikan masukan-masukan terkait bersih-bersih, piketnya seminggu itu gimana dan semacamnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang ini dicuekin. Karena dianggap sedikit urus saya atau ribut atau cerewet lah, ya.
untuk menjaga yang namanya kebersihan. Nah, di sini memang benar-benar harus ada yang seperti berbentuk organisasi seperti itu sebenarnya minasang. Kalau memang tinggal berbarengan, jadi harus ada yang dianggap dituakan atau sebagai leader di situ yang memberikan koordinasi bagaimana baiknya untuk menjalankan kebersihan, sistem makannya di situ gimana dan semacamnya dan semuanya itu harus ada yang benar-benar menghandle. Nah, kemudian setelah saya tanya lagi, telusuri lagi, memang benar awalnya memang ada yang seperti itu, tapi ujung-ujungnya ada sedikit slack, ada sedikit konflik, dan akhirnya mereka ya udah terserah gitu loh. Kamu ya kamu, saya saya. Nah, ini yang benar-benar kurang bagus. Nah, apa sih yang terjadi? Apa sih efek yang akan terjadi kalau misalkan Minasang datang ke Jepang terus tidak bisa bersih-bersih atau tidak bisa menjaga kebersihan dari apartemen ataupun asrama ataupun rumah yang diberikan kepada kalian? Yang pertama, image-nya sudah sangat jelek. Image orang Indonesia tentunya ya. Orang Indonesia itu nggak bisa bersih-bersih, nggak bisa menjaga yang namanya kebersihan, jorok, dan semacamnya. Nah, image yang kedua, dia akan enggan untuk mengambil orang-orang dari Indonesia lagi. Ya. Dan image yang ketiga yang bakal berpengaruh kepada orang itu sendiri, orang itu akan sering diomelin, sering dimarahin. Ya. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga yang namanya kebersihan. Nah, fatalnya lagi yang akan terjadi adalah kalau misalkan bosnya itu atau yang punya rumah itu adalah orang yang benar-benar ketat, orang-orang yang benar-benar tegas, mungkin saja kalian akan membayar yang namanya denda. Karena memang kalau untuk menyewa sebuah rumah di Jepang itu akan ada perjanjian-perjanjian yang menyangkut bagaimana kita menjaga alat-alat yang ada di rumah itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menjaga peralatan itu sendiri, kita akan kena yang namanya denda atau penalti yang akan dihitung sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik rumah atau pemilik asrama itu sendiri. Nah, ini yang paling fatal. Jadi tolong buat teman-teman yang benar-benar pengen hidup nyaman di Jepang, tolonglah minimal seminggu sekali, minimal ya, minimal seminggu sekali itu bersih-bersih ya. Entah itu toilet, entah itu dapur, entah itu kamar dan semacamnya ya. Itu wajib, wajib minasang. Ini juga akan bertujuan untuk atau berpengaruh ke kesehatan kalian. Ya, kalau tempatnya sudah kotor, nggak enak buat ditinggalin, ya otomatis bakterinya banyak, virusnya banyak, kalian akan mudah sakit. Kalau udah sakit, nggak bisa kerja. Ujung-ujungnya nggak kerja, nggak dapat gaji. Totalnya yang rugi itu kalian semua deh. Pokoknya yang rugi itu kalian. Jadi tolong ya, terutama buat teman-teman atau anak-anak yang benar-benar berangkat dari LPK yang benar-benar saya ikuti dari awal, tolong indahkan apa yang saya omongin saat ini karena nanti saya akan kontrol kalian juga ke tempat kalian atau ke asrama kalian. Kalau saya melihat kotor, mohon maaf, saya bakal selesai. Nih. Oke, buat yang penasaran bagaimana sih kamarnya, situasi kamarnya, saya akan perlihatkan kamarnya itu seperti ini, minasan. Jadi lihat di sini nilai sendiri dan ya silahkan komen di kolom komentar. Oke deh, minasan, ja, mite, dan silahkan di komen di kolom komentar. Menurut kalian tuh gimana? Perlu diperbaiki atau enggak sih? Ini benar-benar luar biasa. Oke deh. Tolong dirapiin mas bro. Ini mas bro. Nasi tuh jangan dibuka kayak gini mas. Kasihan nasinya mas. Aduh. Ini lagi toh. Sayur tuh masuk di kulkas bukan di luar kayak gini. Busuk dia cepet. Ini lagi toh. Masakan kalau diginiin nanti bakterinya masuk mas. Kalau ini dimakan ya sakit. Ini lagi. Waduh. Coba saya lihat. Ini juga pinggirannya bersihin sekali-sekali ya. Wow. すごい汚いよ、これ。これ何？掃除きれいにしてくださいね。この人たち。トイレもね、これ終わったらもうゴミ箱に、ini udah kalau udah habis dimasukin gomi bako ya mas. Kok gini banget ya pakai peralatan ya. Ini juga tuh. Siapa nih cukur? Dibersihin lah pakai air loh. Ini kan bisa diambil juga nih gampang bersihinnya. Waduh. Ini juga kalau udah habis ya tong sampah mas yang dibiarin kayak gini.
Satu lagi nih, kalau bisa usahakan tidak merokok di kamar ya. Ini juga makannya di luar aja mas ya. Biar kamar buat tidur, buat istirahat. Bukan buat untuk rokokan, bukan untuk buat makan ya.